Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Nah, buat kalian yang baru aja nemu channel ini atau baru pertama kali nonton video di channel YouTube ini, welcome bareng aku Jiglisius. Dan buat kalian yang udah sering nonton video-video aku, welcome back. Dan biasanya video ini aku upload saat kalian sahur. Jadi buat kalian yang lagi berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini aku akan nge-review cushion yang terbaru dari Marshwillow. Di antara kalian udah ada yang coba atau belum? Kalau misalnya kalian udah coba, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pesan-kesannya biar kita saling sharing. Kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu juga nih wear testnya gimana ya, nah kalian wajib tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Untuk cushion Marshwillow yang ini tuh yang Pretty Me BB Cushion SPF 30 PA+++. Aku beli sendiri dan aku beli kemarin di e-commerce dengan harga 119.000. Sebenarnya ini adalah produk Marshwillow yang mahal sih menurut aku, karena kita tuh terbiasa pakai produk-produk Marshwillow yang harganya sangat terjangkau. Kalau ini tuh harganya 119.000 dan untuk ukuran cushion ini masuknya harganya standar sih, kayak 100.000 ke atas gitu ya. Untuk produk ini shades-nya ada 5. Dia nama-nama shades-nya tuh pakai kode gitu ya, dan aku pakai yang shades 804. Ini bukan shades yang tergelap karena ada shades 805 yang warnanya lebih gelap. Kalau dilihat dari si swatch yang mereka kasih di e-commerce, kayaknya kalau warna 805 tuh bakal terlalu gelap sih di aku, makanya aku memutuskan beli yang 804. Video ini adalah video first impression, jadi aku belum pernah pakai produknya, baru dibuka doang packagingnya. Jadi kita akan buktikan bersama-sama, termasuk hari ini aku mau wear test karena aku mau keluar. Nanti kita akan lihat apakah dia awet, apakah dia bagus, apakah dia worth to buy atau enggak. Kalau misalnya kalian beli produk ini, packagingnya super lucu banget. Seperti biasa, Marshwillow itu warnanya memang selalu gemes-gemes ya. Dia nuansanya Tosca dan ungu nih, matching sama baju aku hari ini. Udah ada SPF-nya juga 30 PA+++. Seperti biasa, tetap harus pakai sunscreen. Untuk beratnya sendiri 15 gram, normal kayak berat-berat cushion pada umumnya. Nah, ini pada saat pertama kali produknya datang, packagingnya tuh bentuknya kotak dan lucu banget. Ini tuh mengingatkan aku sama cushionnya Laneige ya. Kalau nggak salah Laneige juga packaging cushionnya sama kayak gini. Terus di dalamnya sudah ada kacanya, dan ini kalau dilihat dari si sponsnya bagus sih, bukan yang tipis atau nggak enak gitu. Sponsnya kerasa kayak memang cushion mahal. Terus ini kalau dibuka packagingnya seperti ini, dan lucunya di si bagian cushion atau busanya itu kayak ada emboss Marshwillow. Biasanya kan emboss itu tuh hanya ada di bedak tabur ya, bukan di cushion. Dan biasanya sih cushion lainnya pun nggak ada embossnya kayak gini, tapi nggak tahu ini tiba-tiba ada embossnya, lucu banget. Nah, tidak perlu lama-lama, kita akan cobain dulu apakah ini full coverage atau enggak di kulit wajah aku nih. Di sini kalian lihat ada bekas jerawatnya. Ini untuk tekstur si cushionnya itu bukan tipe-tipe cushion yang cair kayak cushion Korea gitu ya, tapi masih agak-agak sedikit thick kalau yang aku rasakan. Dari warnanya sih cukup meyakinkan tadi aku cobain. Nah, sekarang aku akan buktikan dulu apakah dia itu full coverage atau enggak. Kalian lihat di sini ada ketidaksempurnaan di wajah aku, banyak nih di sini bekas-bekas jerawat mah ya. Kita akan buktikan. Nih. Wow. Untuk coveragenya sih oke. Warnanya juga hampir sama seperti warna kulit wajah aku. Memuaskan sih sampai sini ya. Warnanya bagus, dia nggak bikin kulit wajah aku jadi aneh gitu. Dia ada wanginya, tapi si wanginya masih cukup oke ya. Aplikatornya cukup nyaman dipakai juga. Ini aku akan pakai dulu di sebelah wajah aku. Warnanya aku suka banget sih. Oke.
aku lihat di e-commerce-nya, katanya ini tuh hasilnya flawless satin. Jadi bukan yang kayak matte banget atau glowy banget. Dan menurut aku emang benar, ini tuh hasilnya nggak terlalu matte ataupun nggak terlalu glowy. Hasilnya tuh pas ya kalau di kulit wajah aku. Dan FYI, pipi aku tuh kering dan hidung sama jidat aku itu si bagiannya itu berminyak. Tapi menurut aku ini teksturnya hasilnya oke, dan dia bukan yang tipe-tipe basah. Kalau misalnya kalian tipe kulitnya kering banget, pakai ini doang juga bakalan oke sih menurut aku. Dia gampang banget di blend, tapi sayangnya ternyata si coveragenya itu kayak medium to full sih, nggak yang full banget, karena di sini masih kelihatan tuh bekas-bekas jerawat aku. Jadi salah satu cara kalau misalnya kalian pengen bikin ini jadi full coverage, paling nanti pada saat dibedakin kalian harus menggunakan bedak compact powder yang emang full coverage gitu ya. Sampai sini sih ini tuh tipe-tipe cushion yang sebenarnya akan enak digunakan oleh orang yang punya kulit berminyak ataupun kulit kering, karena nggak terlalu matte dan nggak terlalu glowy atau nggak terlalu basah. Oke, ini aku akan melanjutkan di seluruh bagian wajah aku. Tuh, ini coveragenya medium to full sih menurut aku, nggak yang full coverage banget, karena begitu aku tambahin lagi, aku layer lagi, coveragenya tuh nggak yang jadi full, jadi tetap aja kelihatan gitu ketidaksempurnaannya. Tapi kalau kendala wajah kalian tuh cuman warna kulitnya nggak merata atau bekas jerawat dikit-dikit, mungkin itu akan ketutupan. Tapi kan dalam kasus aku, si bekas jerawat aku tuh warnanya memang hitam-hitam banget ya. Tadi sebelum pakai cushion ini aku nggak pakai primer, aku cuman pakai skincare aja. Nah, jadi kira-kira begini hasilnya. Nah, ini nanti aku penasaran banget sih dengan hasil yang kayak gini, apakah dia kuat menahan minyak atau enggak, dan apakah dia oxidize atau enggak ya, karena kalau oxidize bete banget tuh. Saya muka pasti bakal jadi kusam banget. Seperti yang aku bilang, dia hasilnya nggak yang matte banget, dan ini juga kayak ngesetnya nggak yang langsung jadi ngeset banget, tapi hasilnya oke. Nah, tadinya sih aku sempat berpikir nggak akan ngeset ini pakai bedak, tapi barusan aku pegang pakai tangan, si bagian sininya pun dia kan sebenarnya udah lumayan lama gitu ya dipakainya, tapi si cushionnya masih nempel di tangan. Jadi akhirnya aku memutuskan kayaknya emang harus di set pakai bedak sih, setidaknya bedak tabur. Kecuali kalau kalian memang mau pergi ke tempat yang memang full AC, nggak akan keringetan, nggak akan kepanasan, mungkin kalian bisa pakai produk ini tanpa pakai bedak. Tapi kalau kalian keluarnya mau naik motor, terus kegiatannya outdoor, menurut aku kalian harus ngeset pakai bedak sih, karena ini dia nggak yang jadi ngeset banget di kulit wajahnya. Nah, ini aku akan beresin dulu make-up-nya, baru aku akan kembali lagi sama kalian. Oke, jadi ini hasil make upnya. Menurut aku sampai tahap sini oke banget sih. Dia gampang banget di blend. Tadi aku nyetingnya itu pakai si bedak taburnya Luxe Crime dan pakai bedak padatnya dari Maybelline Fit Me, diusap-usap doang pakai brush. Hasilnya flawless dan sebagus ini. Nah, cuma nanti kendalanya kita akan lihat kalau misalnya udah beberapa jam apakah dia akan cepet bubar atau enggak, smile line-nya gimana. Tapi menurut aku sampai tahap sini ini oke sih. Pada saat aku set pakai bedak tabur dan juga bedak padat, dia tuh nggak yang kerasa berat, tapi cukup nyaman gitu dipakainya dan cukup ringan di si mukanya. Muka aku juga nggak langsung jadi kepanasan setelah aku set pakai bedak. Jadi ini si cushionnya sendiri ringan. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ini nanti hasil akhirnya kayak gimana, apakah bagus atau enggak. Dan tambahan juga, kalau misalnya kalian mau pakai produk ini, aku saranin pakai bedak lagi sih. Kalau misalnya kalian nggak suka make up yang kayak aku nih,
ini full kayak gini, pengen simple aja, setidaknya kalian harus set pakai kayak bedak tabur gitu, biar si produk ininya stay dan juga biar si produk ininya tuh nggak cepat luntur atau nggak cepat bubar, atau kalau kena tangan dikit langsung jadi codet, kalau kena baju atau kena apa langsung jadi rusak. Nah biar nggak kayak gitu. Ini aku suka sih, terutama kayak bagian jidatnya kok kayak jadi kayak ada glowing-glowingnya ya. So far sih bagus, tapi nanti aku akan balik lagi sama kalian untuk nunjukin hasil wear testnya. Oke, ini aku sekarang mau wear test, mau nunjukin sama kalian. Kebetulan ini lagi di PVJ dan ini udah aku pakai selama beberapa jam. Tuh ada pakembu di belakang. Jadi kayak gini penampakannya. Ini udah dipakai sekitar 4-5 jaman. Aman sih sebenarnya. Tapi ini nih coverage-nya sudah muncul lagi tuh. Jadi coveragenya tuh kayak luntur gitu. Tapi kalau misalnya sampai bubar banget sih enggak. Terus dia masih lumayan transfer sih di si masker, tapi transfernya juga enggak parah banget. Tapi yang aku suka dia nge-stay-nya lumayan oke sih. Tuh. Menurut aku oke sih kalau untuk sehari-hari dipakai keluar pakai masker, dia nggak yang bubar di hidungnya juga aman. Nah paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Gimana menurut kalian ini hasil make upnya? Semoga kalian suka sama reviewnya. Kalau masih ada yang belum jelas, pengen ditanyain, atau kalian udah nyobain produk ini, kalian boleh share juga di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!